Kisah tentang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya, alam semesta, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan iblis, lalu Allah ciptakan manusia. Manusia terbuat dari tanah liat hitam yang kering, kemudian Allah bentuk sehingga menjadi bentuk kitalah yang sekarang. Di surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak menjadikan manusia, maka malaikat-malaikat mengatakan, "Wahai Allah, untuk apa engkau menciptakan manusia? Manusia itu hanya akan mengadakan pertumpahan darah saja dan melakukan kerusakan di muka bumi." Namun Allah menjawab bahwa aku lebih mengetahui daripada kalian, wahai malaikat. Namun malaikat berbeda dengan iblis. Walau malaikat dan iblis sama-sama hamba Allah yang sangat taat. Bahkan dikatakan iblis sangat taat, senantiasa bersujud, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika iblis, hamba Allah yang paling taat ini, diperlihatkan sosok seorang manusia, mulai tumbuhlah rasa iri dan sombong di dalam dirinya. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya dengan mengatakan, "Wahai kalian yang ada di syurgaku, ini adalah Adam, manusia yang aku ciptakan dari tanah. Maka aku perintahkan kepada seluruh hamba-hambaku, pada malaikat dan iblis, untuk bersujud di kaki Adam, bukan untuk menyembah, tapi sebagai wujud penghormatan." Malaikat, ribuan malaikat semuanya seluruhnya tunduk, taat, patuh pada perintah Allah. Mereka bersujud di kaki Nabi Adam alaihissalam. Namun tidak dengan iblis. Iblis merasa bahwa, wahai Allah, aku ini tercipta dari api yang jauh lebih mulia daripada dia yang tercipta dari tanah. Maka untuk apa aku bersujud di kakinya? Kata iblis dengan nada yang penuh dengan kesombongan. Maka akibat rasa sombong yang amat sangat, Allah kemudian menjadi murka dengan perkataan dari iblis. Walaupun beribu-ribu tahun iblis adalah hamba Allah yang taat, namun kesombongannya ternyata membuahkan hasil yang tidak baik di mata Allah. Maka Allah mengusir seketika itu juga iblis, sang penghuni syurga ini yang senantiasa sujud dan taat dan beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku usir engkau dari syurga. Dan kemudian iblis menjadi semakin marah dan kecewa, sakit hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, baik ya Allah, aku patuhi perintah engkau wahai Allah, tapi aku mohon kepada engkau wahai Allah, berikan aku penangguhan waktu sampai hari kiamat. Aku ingin senantiasa menguji hamba-hambamu untuk menuju ke arahku, untuk menjadi teman-temanku. Maka iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menggoda anak cucu Adam dari sisi depan, belakang, kanan, dan kiri. Itulah janji iblis kepada Allah untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan beserta anak cucunya. Kembali pada Nabi Adam alaihissalam yang hidup di dalam syurga yang penuh dengan keindahan. Pohon-pohon rimbun hijau, air sungai mengalir dengan sangat indah, burung-burung berkicauan, hewan-hewan ternak saling berkerjaran satu sama lain. Nabi Adam alaihissalam sangat menikmati kehidupannya di dalam syurganya Allah. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, ia berkata bahwa, ya Allah, betapa sepi dan hampanya hidupku ini karena aku merasa sendiri. Ternyata semua kenikmatan dan keindahan syurga belum cukup untuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam membutuhkan teman untuk bercengkrama, teman untuk berdampingan satu sama lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan dari sang Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam sedang tidur, kemudian mulai membuka matanya, ia melihat ada sosok seorang wanita di hadapannya. Nabi Adam alaihissalam pun bertanya, engkau siapa? Kata Nabi Adam alaihissalam. Lalu sang wanita tersebut menjawab dengan senyuman yang luar biasa indah dengan mengucapkan, akulah Siti Hawa
yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingimu sebagai istrimu di syurgamu ini. Maka Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa hidup sangat bahagia di syurga. Semua kenikmatan, semua kebahagiaan mereka raih di dalam syurganya Allah. Hanya saja Allah memberikan satu syarat kepada mereka. Kau boleh memakan apapun di dalam syurgaku ini, kau boleh menikmati apapun di syurgaku ini, hanya satu saja. Jangan sekali-kali engkau menyentuh dan memakan pohon ini, ada buah yang diharamkan untukmu. Maka ingat bahwa syaitan akan senantiasa menyesatkanmu. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan bahwa ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Awalnya mereka menjadi hamba Allah yang sangat patuh dengan tidak menyentuh sama sekali pohon tersebut. Namun syaitan, iblis tetap sesuai dengan janjinya mulai datang kembali ke surga untuk membisik-bisikkan bahwa Adam, Hawa, sebenarnya Allah mengatakan seperti itu supaya engkau tidak abadi di surga Allah. Kalau engkau ingin menjadi orang yang abadi, ingin seperti para malaikat, makan saja buah huldi itu supaya engkau selama-lamanya bisa tinggal di surga. Kata iblis, bisik-bisikan iblis dan syaitan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Awalnya mereka kokoh pendiriannya dan mengatakan tidak, perintah dari Allah tidak boleh memakan buah ini. Tapi toh pada akhirnya iblis berhasil membujuk rayu Siti Hawa, sehingga Siti Hawa membujuk rayu suaminya dengan mengatakan, wahai suamiku, kita makan satu saja tidak apa-apa, kita makan saja tidak apa-apa, mungkin memang kita akan bisa tinggal abadi di tempat ini. Begitu kata Siti Hawa. Maka mulailah mereka tergoda dengan bisikan dari iblis, dan mulailah mereka mengambil buah huldi itu dan mereka memakan buah huldi itu. Dan secara tiba-tiba terdengarlah seruan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka telah melanggar perintah dari Allah, mengakibatkan seluruh pakaian mereka terbuka sehingga tertampaklah aurat-auratnya, sehingga Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam pun mengambil daun-daunan pada akhirnya menutup seluruh tubuh mereka. Dan seketika itu juga mereka menyesal dengan perbuatan yang mereka lakukan dan mereka mengatakan, wahai Allah, kami adalah hamba-Mu yang menganiaya diri kami sendiri, wahai Allah. Rasa penyesalan yang amat sangat, dan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka dari syurga menuju ke bumi. Lihat pelajaran dari Nabi Adam alaihissalam dan dari para iblis yang tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menjadi orang yang sombong. Iblis orang paling taat, iblis orang yang senantiasa beribadah namun sombong. Karena kesombongannya lah ia diusir dari syurganya Allah. Nabi Adam alaihissalam hamba Allah yang taat, namun karena satu dosa pun diusir dari syurganya Allah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran untuk kita untuk senantiasa menghilangkan rasa sombong walau sebiji zarah pun. Mudah-mudahan Allah membantu kita melakukan kebaikan demi kebaikan, insya Allah.